Hola bestinya kata Ani. Besti, setelah sebelumnya dikabarkan dicari Nikita hingga membuatnya disebut oleh teman-temannya telah menjadi artis terkenal, MS Major diduga disindir Emma Waroka. Dalam unggahan videonya, Emma Waroka yang menyebut banyak yang playing victim di kasus Nikita, di mana salah satunya adalah seseorang yang ia sebut Gigi Kawat karena diduga dilaporkan, terus kini diduga flying victim karena merasa didoxing. Ini pun membuat Emma seraya mengingatkan kalau justru yang mendoxing adalah si Gigi Kawat tersebut, bukan tanpa alasan. Emma yang merasa si Gigi Kawat yang diduga lebih dulu membuli Nikita melalui videonya, hingga membuat Emma kini diduga mengajak warganet untuk ngumpulin video-video lama seseorang yang ia sebut si Gigi Kawat. Diduga sebagai bukti kalau orang tersebut memang playing victim. Di kasus NM dan RG ini gue lihat banyak banget orang-orang yang playing victim. Dari yang ngajakin kerjasama untuk nge-review barangnya supaya perusahaannya tetap bertahan, tapi terus meng-LP-kan, ya kan, sampai masuk ke perdata dan mau nuntut 504M. Yang pemeras siapa ya? Terus ada yang bilang anti bully, tapi dia sendiri yang udah bikin berita hoax tentang penyakit 3 huruf untuk NM. Parah banget sih. Nah, ditambah satu lagi guys, si Gigi Kawat penyantap hewan pengerat yang hobi banget tuh makan cicit. Dia laporin NM, bikin LP seolah-olah paling merasa terzalimi, tersakiti, sudah didoxing, bla 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 bla. Padahal orang inilah yang dari pertama kali nih kasus NM-nya tuh lagi terpuruk. Tidak pernah nyenggol dia sama sekali ya guys. Gak kenal pula secara kan. Tapi dia yang paling heboh dan paling getol menggiring opini. Sampai detik ini. Terus-terusan bikin VT. Kita harus kumpulin nih guys VT-VT-nya dia. Menggiring opini seolah-olah tuh NM adalah seorang pemeras yang keji. Yang gimana gitu. Dan si orang ini nih. Si perempuan ini. Ya. Dengan entengnya merasa. Oh iya kalau ngomongin gue nggak suka gue omongin, ya omongin aja lagi, jangan didoxing dong, jangan di ini, jangan itu. Kalau lu nggak mau didoxing orang, jangan ngedoxing orang duluan. Lu jangan nyebarin berita yang tidak benar cuma karena dapat arahan dari atasan-atasannya, ya, bos-bosnya lu itu. Dan diduga ini cewek, dia yang mengkoordinir semua mujair-mujair yang menyerang siapapun orang-orang yang on NM side, di samping NM atau membela NM. Jadi dia ini nanti harus dibuktikan ya guys bahwa dia memang yang mengkoordinir. Heran Mamski, ada orang yang mengkoordinir untuk menyerang lewat sosmed, tapi saat dia dicolek, dia merasa yang paling tersakiti. Sama persis nih tiga-tiganya nih. Sama persis. Hanya mereka yang bisa menyakiti orang. Tapi mereka gak mau disakiti orang. Gak mau disenggol orang. Sangat memalukan sekali. Dan Mamski berdoa yang NM laporkan dengan bukti-bukti bahwa orang ini adalah mengkoordinir dan yang mengkomandoi serangan-serangan cyber ya untuk merusak nama baik NM, menggiring opini seolah-olah NM ini pemeras, bisa dibuktikan ya, dan kena batunya karena Mamski pun udah enak muak lihat FYP masuk tuh dia dengan postingannya membawa-bawa nama NM gak habis-habis. Entah apa salahnya NM ke orang ini. Ya mungkin juga karena faktor ini ya, Bo. Buat beli tikus.
Dan seraya setali 3 uang dengan Emma Waroka, Tessa Mariska pun diduga menyindir orang yang sama nih Besti. Dimana dalam video unggahan akun TikToknya ia membahas terkait seseorang yang ia sebut behel telah dilaporkan dan menurutnya kini tengah dalam ketakutan. Di sisi lain MS Mecer yang telah mendapat semangat dari Fitri sebelumnya melalui video yang beredar di sosial media, kini memang tengah membuat laporan atas dugaan doxing yang ia alami. Hal itu pun ia pajang dalam unggahan di akun TikToknya Besti. Dan gak cuma itu aja, melalui story TikToknya MS Mecer pun terlihat mengunggah perihal doxing. Apakah ini diduga untuk memperkuat keyakinan kalau ia memang mengalami doxing ya Besti? Si behel pasti takut, cuman pura-pura gak takut. Berasa jadi air tong. Behel bukan behel. Ya, tuh 5 juta tuh. Berarti si behel harga cuma 5 juta. Kan kemarin 20 juta bagi-bagi, dia ketuanya. Yang lain kebagian 1 juta, dia paling banyak. Behel udah ada pin, lu dicari tuh. Kasih Gi alamatnya, kasih ke gue, nanti gue kasih lu 5 jutanya. Gak gue ambil, sumpah 1 sen pun gak gue ambil. Gue kasih lu 5 jutanya. Kasih alamatnya ke gue ya. Oke behel. Cus. Biasa aku ada di Salon Caritas Lounge di Tebet Barat Dalam. Tebet Timur Dalam. Tuh. Ya, suasana elit berasa rumah. Ya, padahal elit daerahnya, tapi ya itu. Jadi kayak rumah-rumah gitu. Salon rumah adem, nggak berisik. Pokoknya murah meriah dan diskonnya lagi banyak banget ya. Cus ke salon sini. Cari di Google Ray-Ban Entertain. Gue mau gaya dulu ah. Silakan hubungi aku atau adminnya Ami. Brutal banget ya kalau ini di luar negeri sudah ditangkap yang punya akun oleh negara ya. Karena ini sudah ke arah intimidasi ya. Oh, boleh lambat. Hati-hati. Kalau kakak tahu Ahmad orang ini, Siapapun kalian, jangan kalian terjebak ikut-ikutan terdakwa menyebarkan. Hati-hati, jangan kalian melakukan doxing saat kalian bersosmed. Doxing itu apa sih? Doxing adalah suatu tindakan menyebarkan data pribadi secara privasi yang melanggar keprivasian seseorang itu diungkap di khalayak umum yang seharusnya itu menjadi ranah privasi orang tersebut. Di situ ada suatu pelanggaran hak privasi seseorang tersebut. Kalau di Indonesia, pelanggaran doxing ini bisa dikenakan pelanggaran sanksi pidana beberapa undang-undang. Seperti 1, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang telah dirubah ke dalam UU nomor 19 tahun 2016. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 di mana bisa terkena pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Meskipun informasi tersebut didapatkan dari sosmed haters sebagai suatu tindakan yang menyebarkan data pribadi atau doxing tersebut. Doxing itu seperti apa? Seperti menyebarkan kerja, foto anak, foto sekolah anak, kegiatan keseharian tanpa izin dianggap melanggar hak privasi orang tersebut. Maka orang tersebut bisa mengajukan laporan pidana. Berpendapat boleh, mengkritik boleh, memberikan nasihat boleh, tetapi jangan sampai doxing. Bijak-bijaklah kalian bersosial media. Share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Hati. Tak hanya memajang fotonya yang diduga tengah membuat laporan kepolisian, dalam video yang beredar di sosial media,
MS Major juga terlihat tengah meminta saran dari beberapa temannya yang juga ikut komalan dengannya terkait adanya dugaan yang telah memberikan datanya karena diduga tergiur mengikuti sayembara 5 juta Besti. Hal tersebut pun ternyata membuat warganet meresponnya dengan menyebut ia panik Besti. Hal itu pun terlihat dalam kolom komentar video komalan yang beredar di sosial media. Aku rasa mereka punya karena mereka ini mendapatkan info dari orang yang berteman dengan aku di Facebook. Memang gini loh. Nah, aku juga pengen minta pendapat dari pakar-pakar hukum di sini lah, abang-abang, kakak-kakakku semua. Bahwa aku memang punya akun Facebook dan di situ semua aku posting tentang keluargaku, tetapi hanya dengan yang berteman dengan aku saja, privately dengan orang-orang yang berteman, jadi hanya friends aja, tidak publik. Dan itu menurutku orang yang dekat dengan, merasa dekat dengan aku dan butuh duit, mungkin tergiur dengan 5 juta sayembara daripada terdakwa, kemudian memutuskan untuk memberikan informasi semua gitu. Jadi kemungkinan besar foto anak-anakku semua juga sudah masuk ke situ. Bahkan semua info-info akun, nama-nama akun dan semuanya dari keluargaku pasti sudah diberikan begitu. Dan itu yang menjadi ancaman terbesar dan itu yang menurutku kalau saya secara pribadi yang diserang sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya udah masuk ke keluarga, nah itu berat tuh. Tolong beri aku 1 minggu lagi. Aku pasti akan membayar kamu minggu depan. Gimana pendapatnya Bang? Itu ITE-nya sudah jelas, sudah masuk unsurnya. Tinggal langkah Miss yang ngambil langkah hukumnya. Tapi kalau saran saya, stay-nya di mana Miss? Mohon maaf. Di mana Bang? Berarti di Polda sana ya. Manado masuknya Sulawesi apa ya? Utara. Ya, Sulawesi Utara berarti ya lebih enaknya di Polda Sulawesi Utara gitu. Tapi perlu diperhatikan juga data-datanya seperti bukti-bukti yang lengkap, yang semuanya memenuhi unsur, seperti kayak tangkap layar segala macam semuanya, akunnya siapa dan saksi kalau bisa dari orang terdekat sendiri. Itu sih saran saya. Siap, makasih banyak Bang. Tak hanya diduga tengah panik meski telah membuat laporan atas dugaan doxing yang dialami. Video MS Major yang diduga menjadi penyebab Nikita hingga mencarinya juga beberapa di stage warganet Besti. Salah satunya seperti video yang beredar di sosial media, di mana menurutnya MS Major diduga kerap mengomentari sesuatu yang gak ada isi, bahkan diduga bully. Hingga ia pun menghimbau agar MS Major memiliki kaca agar sadar diri ketika ia membicarakan orang lain cenah. Namun meski begitu, Fitri Sahuteru yang sempat terlihat di sosial media tengah komal dengan beberapa orang termasuk MS Major meminta agar MS Major jangan takut, dan Fitri pun memberikan semangatnya untuk MS Major Besti. Ya, yang mau dijadikan senjata itu loh, 2 dokter itu. Nah, masing-masing kau mintain 100 miliar. Soalnya kan teman kamu yang 2 dokter itu. Oke, selamat malam untuk Mas Major. Mas Major ini memang selalu kontroversi ya. Dia selalu membuat narasi-narasi yang lucu. Lucunya begini, dia selalu mengkomentari sesuatu hal yang nggak ada isi, jadi nggak mempunyai narasi. Jadi jatuhnya bully ya, pembulian. Sedangkan mereka sendiri teriak-teriak anti bullying. Jadi begini Mas Major. Anda itu nggak ngerti apa-apa, terus Anda mencoba membuli dengan 100 miliar, pinjam dengan si dokter ini, pinjam dengan sini ini. Cuman saya mau bilang begini sama kamu punya kaca nggak dulu? Kalau bisa, kamu beli kaca itu setiap sudut rumah kamu. Kalau perlu, ya kan seluruh rumah kamu kasih kaca cermin. Kenapa? Biar kamu selalu sadar diri. Di saat kamu ngomong seperti itu, kamu punya tidak? Jangan-jangan rumah kamu ya kan, mobil aja, mungkin itu mobil lagi ya lebih rendah kamu nggak berkaca diri dulu Mas Major, baru kamu ngomongin orang lain. Kalau kira-kira kamu nggak bisa beli kaca, ngomong nanti kami beliin kamu kaca kok.
Tenang saja, biar kamu bisa berkaca diri sebelum kamu berkata. Begitu loh Mas Mecar ya. Kadang-kadang otak itu memang harus digunakan Mas Mecar. Kenapa? Agar kita tidak tersesat. Nah, saya sedih melihat kamu saat ini tersesat. Kalau orang itu berhak membuat laporan, berhak. Giliran Kamu laporan. aja Mercer berhak membuat laporan karena muka kamu ditayangin, berhak banget. Iya, gas kita lapor. Kalau mukanya nggak apa-apa, Mbak Jangan Fitri, berpikir cuma dia captionnya. doang yang bisa lupa lapor, berdebah. Laporan kamu nggak suka, muka kamu ditayangin. Iya, Kamu tidak mengizinkan muka kamu ditayangin. Lapor. Akibat penayangan muka itu banyak Iya, akibat itu udah terjadi doxing. Gak bisa, jangan biarkan, Mbak lapor, Mercer, kamu lapor ke polisi terdekat. Kamu merasa terancam gara-gara digituin, jadi rame, jadi kamu didoxing. Itu Mbak Fitri. Jangan dia doang yang bisa lapor. Untuk harga diri, Mercer lapor. Saya bukan lunasin ya, tapi saya tidak bisa diam lagi. Ini kadang pula begini di dunia maya, lawan. Yang harus kamu laporin ini akun yang ada manusianya yang masang muka kamu. Kalau segala teras ngapain kamu gubris? Ngapain? Kita tidak secemen itu mentalnya. Head to headnya itu sama dalangnya, bukan sama sampah-sampah ini. Capek ngelaporin akun fake begitu. Laporin orang yang ngeposting muka kamu tuh. Ngapain kamu laporin teras Doraemon? Biarin aja. Kalau kamu laporin itu maunya. Pokoknya intinya jangan takut ya. Yap, Kak. Jangan takut. Jangan takut. Nggak ada. Yap Besti, jadi saling lapor. Ya udah kita nyimak aja ya Besti dan ambil pelajaran dari semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.